Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Segala puji dan puja hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta, tak tertandingi, tak terkalahkan. Allah maha absolut, distinct dan unik, tak ada yang mampu membandingkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia, yang mana Allah ingatkan bahwa Malikinas, Ilahinas, rajanya manusia, bahkan Tuhan seluruh manusia. Oleh karena itu, dengan segala hormat, jangan ada bicara-bicara di sana, weh. Ayun. Kalau mau ngobrol sebelah sana. Jadi dalam kesempatan ini tolong dengan hormat, karena kita sedang mengupayakan tegaknya ajaran Islam berupa wahyu-wahyu Allah yang sangat jelas dan tegas bahwa Allah adalah rajanya manusia, Allah adalah Tuhannya seluruh alam semesta. Tetapi ada saja orang yang berani menentangnya. Makanya disebut orang-orang kafir, karena menentang. Kalau kafirnya sembunyi-sembunyi, itulah kemunafikan. Kalau terang-terangan keluar, namanya murtad. Nah, saudara-saudara, dalam konteks berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dari kurang lebih 285 juta, setidaknya 235 juta adalah beragama Islam. Maka dengan demikian, kesedihan tersendiri di samping kegembiraan jumlah yang begitu banyak. Kesedihannya adalah menurut penelitian Monash University, Melbourne University, Australia, 73% dari umat Islam yang 230 jutaan tadi itu tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Persoalan seriusnya, kalau tidak bisa baca Quran, bagaimana memahami ajaran Islam yang begitu universal, dasar dan berlogika dari Al-Quran? Kalau tidak sholat, bagaimana tercegah keji dan mungkar? Inna sholata tanha anifasai wal mungkar. Oleh karena itu, background nilai-nilai dasar yang harusnya berlaku di Indonesia tidak ada yang perhatikan. Kalau dihitung dari tahun 1945, mulai kita merdeka 17 Agustus 45 hingga hari ini sudah 79 tahun lebih. Nanti 2025 bulan Agustus 80 tahun Indonesia merdeka. Namun nothing kemerdekaan itu sendiri, merdeka atau tidak ada dampaknya untuk tegaknya agama Allah. Hingga hari ini hukum Islam dalam konteks pidana, dalam konteks tata negara, dalam konteks hubungan internasional tidak berlaku. Pertanyaan seriusnya, untuk apa sholat Jumat tiap Jumat diingatkan ittaqullah haqqatuqati,
wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Walaupun dia si muslim, Arbi kalau nggak sholat dia tidak muslim. Gitu. Oleh karena itulah saudara-saudara, tidak ada kebencian pada siapapun, tidak ada sarkasme. Saya hanya memformulasikan ajaran Islam dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Catatan saya, sudah 8 kali presiden berganti sejak 1945, tepatnya 1955, pemilu pertama. Berganti ada Perdana Menteri dan lain sebagainya, kembali lagi presidensial. Tapi poinnya adalah 8 orang berganti menjadi presiden. Ribuan anggota DPR berganti sejak 55. Sekarang sekali periode 500-an lebih. Berapa per 5 tahun sekali itu. Sudah ribuan anggota DPR berganti. Tetapi adanya presiden tersebut, yang 8 orang itu hingga hari ini, dari Soekarno sampai dengan Prabowo, dan ribuan anggota DPR yang banyak juga yang sudah mati, adanya mereka dengan mereka tidak ada, sama saja, nothing, karena tidak berperan, tidak berkualitas menegakkan hukum-hukum Allah. Berat pertanggungjawabannya. Untuk itulah tidak bermaksud jauh lebih baik dari kalian, tidak bermaksud saya lebih suci, lebih beragama, tidak. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya advokat saja. Tapi boleh dong saya menghimbau untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang bertakwa kepada Allah, agar kita dapat keberkahan dari langit dan bumi. Untuk itulah perintah Allah amat sangat jelas dalam surat Al-Hajj ayat 41, jungto surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya 73. Setidaknya ada 5 poin di situ. Yang pertama adalah sebagai pemimpin, orang-orang yang Allah berikan kedudukan, mau ketua RT kah sampai ke presiden, menteri, DPR dan lain sebagainya, itu kedudukan yang Allah kasih. Dan orang yang punya kedudukan spesifik Allah sebut sebagai pemimpin bagi kaumnya. Sebagai pemimpin, perintah Allah dalam ayat itu, 2 ayat itu ada 5 poin. 1, berbuatlah selalu banyak kebaikan-kebaikan. Yang kedua, berlakulah untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Ketiga, bayar zakat. Keempat, untuk amar ma'ruf. Kelima, nahi mungkar. Keenam, jangan musyrik. 6 poin itulah dari 2 ayat ini. Pertanyaan seriusnya, sudah 79 tahun merdeka, sudah 8 kali ganti presiden, ribuan anggota DPR berganti. Mana pemerintah Indonesia yang memperhatikan sholat rakyatnya? Mau sholat nggak sholat sebodoh teing, mau ke masjid nggak ke masjid sebodoh teing, mau bisa ngaji nggak bisa ngaji, don't care. Kalian tidak pernah memberi petunjuk kepada rakyatnya untuk jaga sholatnya, bayar zakatnya, dan berbuat baiklah tetap terhadap sesama, dan juga jangan musyrik. Yang ada justru didesain, dimunculkan yang disebut terorisme, radikalisme, dengan stigma-stigma politik identitas. Hingga hari ini bahkan sistem pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, sebelah sini ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, UIN sekarang, jurusan akhirat, yang ini tadi jurusan dunia. Terpisahlah kehidupan dunia dan akhirat
Inilah konsep sekularisme, dan kita bayar kepada rejim laknatullah ini. Sistem pendidikannya, anak didik kita dibuat sekuler, dibuat jauh dari Allah, dimurkai oleh Allah pun bayar. Kurang ajar. Oleh karena itulah kegeraman saya sebagai pemimpin untuk membela ulama dan aktivis, saya nyatakan nota protes kepada pemerintahan yang ada sekarang dikaitan dengan perilaku Presiden mantan Joko Widodo yang telah 2 periode dilaluinya dengan penuh kebohongan dan segala macam bentuk tipu menipu, membuat sumpah-sumpahnya menjadi tameng untuk menipu. Ini dijelaskan di surat ke-16 An-Nahl ayatnya 92 dengan istilah yang sangat cerdas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang namanya nakodot. Nakodot itu seperti perempuan yang memintal benang, sudah rapi, sudah bagus disulam, sudah bagus ditenun, dicabut lagi, diurai lagi sampai berantakan, acak adut tak karuan. Apa contohnya? Ibu kota Jakarta sudah bagus, sudah tinggal ditingkatkan, sudah lebih dari 400 tahun umurnya. Jakarta diurai, dibubarkan, dipindah ke IKN tanpa AMDAL. Ini si nakodot inilah adalah Joko Widodo, dan sumpahnya 2 tameng untuk menipu. Pasal 9 UUD 45 menyebut, demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Demi Allah, pakai Al-Quran di belakangnya. Tapi faktanya penipu. SMK saja, siapa yang bisa jelaskan mobil Indonesia itu? Dengan bangga di televisi kita lihat Joko Widodo mengatakan telah 6.000 yang mesan dan seterusnya dan seterusnya. Buyback Indosat, prat, nggak di buyback lagi. Waktu itu oleh Megawati dijual 5 triliun, kini sudah ratusan triliun keuntungannya saja. Kenapa tidak di buyback? Impor gula, impor beras, segala macam bentuk impor yang ada, janjinya tidak akan ada impor. Juga dolar yang bisa dikendalikan, janjinya sampai hari ini sudah 16 ribuan. Hutang luar negerinya kurang lebih 20.000 triliun. Gabungan hutang pemerintah, hutang swasta, hutang BUMN. Yang dibebani siapa? Rakyat. Lewat apa? Pajak. Sampai ini aja minum makannya 12%. Rumah SHM, motor punya STNK BPKB, nama kita sendiri kok dipajakin. Padahal saya dokter bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, lulusan IPB tahun 2004, sudah 21 tahun lalu. Sebelumnya saya di Jerman, di Berlin Universität, Technische Universität. Jadi saya mengerti emas, laut, kelapa sawit. 3 komoditas saja. 1 batu bara, 2 kelapa sawit, 3 nikel, nilainya 5.500 triliun. Bandingkan dengan APBN, cuma kurang lebih 3.000-an triliun. Pernah cuma 2.400 triliun. Katakanlah sekarang 3.500 triliun. Masih ada 2.000 triliun kelebihan dalam konteks APBN. Kenapa hutang? Kenapa ditimpe juga rakyat dengan pajaknya? Ini rejim laknatullah ini. Sri Mulyani, kau Menteri Keuangan, ngerti betul ini. Tapi kelakuan kau kayak apa itu? Jadi oleh karena itu,
kejahatan yang sangat luar biasa inilah dan korupsinya diteliti oleh OCCRP yang berpusat di Nederland, di Den Haag. Luar biasa, nomor 2 sedunia, memalukan bangsa Indonesia. Inilah akibat perilaku nakodot. Sumpahnya untuk nipu, sudah rapi dipintal, dicabut-cabutin lagi. Undang-undang juga begitu dengan Omnibus Law dan lain sebagainya. Dan lebih fokus ijazah palsunya. Confirm secara ilmu hukum, saya melalui 3 tahapan. Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, dengan konteks sebagai tindak pidana karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap oleh polisi di Mabes Polri, tapi diadilinya di Solo, sementara TKP-nya di Malang, Jawa Timur. Ini juga keanehan tersendiri, kok diadilinya di Solo gitu loh. Dia pikir kita takut kalau di Solo kampung Jokowi, kita jabani. Tiap minggu saya datang. Dan saya buktikan Jokowi tidak punya ijazahnya, baik SD, SMP, SMA, apalagi universitas. Jadi rakyat jangan salah, bukan cuma UGM. SD, SMP, SMA-nya itu masalah ijazahnya. Hasil penelitian Bambang Tri dalam bukunya Undercover, Jokowi Undercover yang kedua. Nah, ini fakta, bukan hoak. Karena itulah ketika tuduhan dari jaksa pasal 14, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tidak terbukti di pengadilan. Tidak ada bentuk heboh, tidak ada bentuk fitnah, tidak ada hoak. Maka pertanyaan seriusnya, kenapa hakim PN tuntutan jaksa yang 10 tahun tetap diputus menjadi 6 tahun oleh hakim majelis yang di Solo? Catat kalian, ada catatan saya. Siapa nama-nama kalian itu? Sekarang memang saya tidak bisa buat apa-apa, tapi tercatat dengan baik secara ilmu hukum. Someday kita berkuasa, kau adili lagi. Kau zalim. Kalau kau udah meninggal, ku adili absensia. Karena kau membuat rakyat menjadi menderita. Kau bela Jokowi, padahal tidak ada ijazahnya. Jaksa-jaksa yang nuntut, kalau kalian masih hidup, saya tangkap. Kalau saya dimungkinkan oleh Allah jadi jaksa agung. Bukannya saya sesumbar, tapi ini niat. Kalau kesampaian ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada urusannya sama gua. Oleh karena itulah, dalam perspektif ilmu hukum, ini bukan kegiatan politik, ini murni hukum. Sudah saya tuntut 3 tahun lalu, jauh sebelum Pilpres, jauh sebelum genjang-ganjing politik, saya sudah gugat Jokowi ijazahnya palsu. Oleh karena itu, fokus ke UGM. Anda harus bertanggung jawab. Someday saya datang nanti ke UGM. Jangan kabur kalian. Rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kau bertanggung jawab menipu-nipu itu. Karena bagus sekali, gampang dibongkar. Mestinya ada lab krim. Di lab krim itu laboratorium kriminal dari Mabes Polri. Mana ijazah yang asli, mana yang diduga palsu. Di lab krim itu baru ilmiah. Jelaskan di pengadilan, bukan di podcast. Saya udah tantang di pengadilan 3 kali pengadilan, nggak datang kalian. Termasuk DPR saya gugat juga karena DPR disfungsional. Harusnya mengawasi jalannya pemerintahan, tapi pemerintahannya tidak diawasi. Tidak pernah berani panggil si Jokowi sebagai presiden. Bahkan lebih aneh lagi, Mahkamah Konstitusi, hakim si Arif Hidayat, pernah rektor Semarang tuh Undip, sebagai salah satu hakim senior di Mahkamah Konstitusi. Ketika Jokowi harus dihadiri, dia berpendapat tidak perlu
Karena Jokowi di samping kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Tidak elok dipanggil kepala negara, di sidang dipertanyakan sana sini. Arif Hidayat, apa argumentasimu? Kok nggak ngerti ada pasal 27 ayat 1 UUD 45? Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa kok kecualikan si Jokowi? Ini bukan kebencian, ini ilmu hukum. Pasal 27 ayat 1, kenapa kok begitu? Padahal kau pernah rektor, hakim konstitusi, penjaga konstitusi, tapi kelakuan kau, konstitusinya kok injak-injak sendiri. Juga si Paman Usman tuh, jelas-jelas putusan kau tuh sesat, maka dipecat oleh MK. Tapi anehnya MK membolehkan putusannya tetap berjalan. Ini profesor bagaimana cara berpikir ini? Inilah Indonesia. Inilah Indonesia, mengerikan. Dengan kondisi begini, mentalitasnya yang tidak jujur, tidak benar, tidak adil, cara berpikirnya yang tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, tidak osjubedil. Bagaimana mungkin membangun Indonesia emas 2045? Bullshit. Oleh karena itu, tawaran gagasan saya, kita mulailah. Bapak Presiden Prabowo yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak dimuliakan oleh Allah, diangkat jadi presiden, dihormati, diberi segala fasilitas oleh negara ini. Tidur pun dijaga, kamar mandi dijaga, semua fasilitas, celana dalam kau juga dibeliin. Jangan kau buat negara ini jadi tidak tegak hukum-hukum Allah itu. Secara konstitusi, negara Republik Indonesia, saya bertaruh secara intelektual, dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid. Pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Preambel pembukaan adalah filosofis dasar dari rangkaian tubuh undang-undang itu. Jadi rangkaian dasarnya adalah, akarnya ada, radiksnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar negara kita. Maka diabadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ditegaskan lagi pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ditegaskan lagi ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan undang-undang atau keyakinan agamanya yang diyakini. Poin pentingnya, turunan dari undang-undang dasar ini namanya ada undang-undang organik. Undang-undang organik ada nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf Q dan huruf R. Dua poin ini menunjukkan gagalnya Jokowi dan Gibran. Huruf Q itu tentang ijazah yang minimal sederajat. Huruf R-nya minimal umur 40 tahun. Ini semua dilanggar oleh Jokowi dan Gibran. Pertanyaan seriusnya, kenapa kok MK menyetujuinya? Kenapa KPU-nya merekomendasikan, Bawaslu-nya, DKPP-nya, semuanya satu kubu untuk membela Joko Widodo dan Gibran? Partai politiknya juga, Golkar, semualah yang lain-lain itu juga, ya. Kalian punya dosa struktural, sejarah, berat pertanggungjawaban kalian tuh, dunia akhirat. Semua akan terjadi nanti, lihat saja. Saya tidak ada ancam-ancam, memang itu konsekuensi logis dari sunnatullah. Terjadi di Bangladesh, terjadi Sri Lanka, terjadi seluruh di belahan dunia. Yang zolim pasti terlibat dalam konteks kezoliman, crime dan corruptionnya.
tiba saatnya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, kami sayang dengan Joko Widodo dan keluarganya, Gibran, Kaesang, Iriana, si Bobby bantunya. Masih ada waktu untuk tobat, masih ada waktu. Jika mau aku bersalah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada bangsa Indonesia, dan siap dihukum, baru kita hormat. Kalau enggak, sejarah akan membuktikan saya bisa kalah, nggak punya apa-apa hebatnya saya. Kita nothing kita. Kau punya segalanya, tapi kami punya Allah yang menerangkan, apabila kamu membunuh, yang membunuh itu aku, kata Allah, bukan kamu. Yang menendang aku, yang menampar aku, yang melempar aku, bukan engkau. Anda buka surat Al-Anfal ayat 17. Kau punya pasukan ratusan ribu, bahkan jutaan pasukan, nggak ada artinya bagi Allah. Nothing. Banyaknya pasukanmu itu dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 19. Oleh karena itu, jangan main-main dengan konsep tauhid ini. Kau lihat baru terjadi di Los Angeles 2 hari sebelumnya, Donald Trump dengan sesumbar, akan aku buat neraka di Gaza. 2 hari kemudian Los Angeles jadi neraka, habis terbakar dengan angin dan api saja. Tentara Allah itu angin, api, air, laut, tanah, petir, dan segala macam kekuatan yang Allah ciptakan mampu merubah itu semua. Sekejap, baktatan kalau bahasa Quran, plötzlich kalau kata orang Jerman. Tiba-tiba azab Allah itu akan datang. Setidaknya azal manusia, nyawa kita, nafas kita, Allah gampang saja untuk mencabutnya. Sebelum itu terjadi, Joko Widodo, tidak ada kebencian kami. Tobatlah Joko Widodo, jangan jadi nakodot. Dan Prabowo yang kini masih awal presiden, sangat bertolak belakang dengan Donald Trump yang bukan militer tapi tegas. Ketika dia pidato 20 Januari kemarin, seluruh kebijakan Biden dicabut. Kenapa Prabowo kebijakan Jokowi tidak dicabut? Malah orang-orangnya masih dipakai terus. Prabowo sahabat saya hanya bisa ingatkan, jika mau alhamdulillah, jika tidak segera, mau cepat atau lambat, azab Allah pasti datang. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, dalam konstruk undang-undang tadi, baik moral, filosofisnya maupun tinjauan agama, Joko Widodo ijazahnya palsu, maka dipakai menjadi alat untuk mencapreskan dirinya. Sebelumnya wali kota, sebelumnya gubernur, sekarang kemarin 2 kali, 2014 2009 adalah 19 capres dan presiden dengan ijazahnya palsu. Maka Jokowi adalah presiden palsu. Konsekuensi hukumnya berat. Segala macam hutang tanggung jawab Jokowi, bukan rakyat Indonesia dengan dibebani oleh pajak. Jokowi, dengan kau para konglomerat, tanggunglah utang yang ribuan triliun itu. Jangan kau bebani kepada rakyat. Kau kan pernah bilang juga ada 11.000 triliun di kantongmu itu. Bayar itu. Ya. Kemanakan itu? Dan lain sebagainya. Tidak bermaksud mendominasi omongan ini, tapi kurang lebih cara berpikirnya begitu. Konstitusional, objektif, sistematis, toleran, tidak ada kebencian. Kita ingin membangun Indonesia yang beriman, bertakwa, dan Indonesia emas. Jadi saya singkat, Indonesia imtak mas, insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang
Silakan Yusuf Blegur. Izin Bang Muslim, Bang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Para pemirsa sekalian, apa yang telah disampaikan oleh saudara kita, abang kita, orang tua kita, guru kita, Bang Dr. Egy Sujana. Amin. Kita sama-sama sudah mendengarkan, merupakan sebuah refleksi sekaligus evaluasi keindonesiaan kita yang begitu integral ya, yang begitu komprehensif. Beliau tadi kita dengar sudah bicara tentang bagaimana Indonesia yang seharusnya, mulai dari niatan kita membangun sebuah negara bangsa yang tujuannya adalah negara kesejahteraan, menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada pelaksanaannya hingga usia kemerdekaan 78 tahun lebih, ternyata bagaikan jauh panggang dari api. Konstruksi berpikir Bang Egy yang begitu runut, begitu menyeluruh, menggambarkan Indonesia yang sedang berproses menjadi negara gagal atau failed state, mulai dari bicara soal konstitusi dan demokrasi, mulai bicara soal sistem yang diberikan kewenangan penuh untuk tata kelola negara, hingga perilaku para pemimpinnya itu betul-betul sudah jauh melenceng daripada apa yang disebut cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan keinginan luhur para pendiri bangsa. Yang terjadi, kita melihat dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dan pelosok-pelosok desa hingga ke kota, yang ada hanyalah penindasan, yang ada hanyalah kesengsaraan rakyat. Dan mirisnya ini dilakukan oleh segelintir kelompok atau orang-orang yang notabene bangsa sendiri. Bahkan begitu sangat mengerikan, kezoliman, kalau pantas disebut kezoliman, itu jauh lebih zolim daripada kolonialisme lama, sebuah penjajahan yang dulu pernah kita lawan bersama sebelum Indonesia merdeka. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman, menjadi kesadaran kita, dan bahkan keberanian seluruh anak bangsa untuk berani mengembalikan Indonesia kepada cita-cita kemerdekaan, mengembalikan Indonesia pada keinginan luhur para pendiri bangsa, agar seluruh anak bangsa ini mendapatkan haknya, mendapatkan kehidupan yang layak. Kita lanjutkan kembali, para pemirsa yang kami hormati, kami muliakan, menambahkan bahwa apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa, oleh para pahlawan pejuang, termasuk nenek moyang kita terdahulu, harusnya menjadi ingatan dan kesadaran kita bersama, bahwa mereka tidak ingin generasi penerusnya, termasuk kita yang sekarang ada hidup di dalam negara ini, menjadi budak baik bagi bangsa asing maupun segelintir para komprador ya, para pengkhianat bangsa yang dulu kita sebut dengan londo ireng. Kenapa mereka tidak ingin kita menjadi bangsa budak? Karena kemerdekaan ini ditebus dengan darah, ditebus dengan nyawa. Maka mereka berupaya sekuat mungkin agar bisa melindungi, menjaga, dan menyelamatkan kemerdekaan, termasuk keinginan agar rakyat Indonesia ini bisa mencapai kesejahteraan, negara yang menjamin kemakmuran dan keadilan sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945.
termasuk di preambul Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi justru kita sekarang bisa dibilang ya Bang Egy masuk dalam kondisi darurat negara. Apa yang terjadi sekarang, negara sudah pada fase kehilangan kemerdekaannya, kehilangan kedaulatannya. Rakyat juga kemudian kehilangan haknya untuk menjadi warga negara yang bisa dijamin kehidupan layaknya, bisa dijamin tanah dan rumahnya, bisa dijamin kesehatannya dan pendidikannya. Tapi apa lacur yang terjadi dari ujung-ujung pelosok desa-desa dan kampung kita hingga di tengah kota, kita setiap hari melihat bagaimana perampasan tanah. Kita melihat bagaimana orang-orang rakyat jelata digusur. Kita melihat bagaimana kemudian generasi kita, generasi muda sulit mencari pekerjaan. Kita melihat bagaimana anak-anak kita sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, sulit mendapatkan pendidikan. Tapi seiring itu, kekayaan alam kita, keuangan negara kita, kemudian habis-habisan dirampok, dieksploitasi untuk segelintir orang. Pemerintah dalam hal ini kekuasaan, rejim yang selama ini memimpin hampir 1 dekade, atau 10 tahun atau 2 periode, telah memanipulasi undang-undang atau konstitusi kita, melakukan upaya-upaya destruktif terhadap sistem demokrasi yang kita sepakati bersama. Rezim dengan segala rekayasa, dengan tipu muslihat, tipu daya, memanipulasi undang-undang, memanipulasi hukum dan sistem politik kita hanya untuk mengamankan, melindungi dan memperkaya para segelintir orang yang kita sebut dengan oligarki, atau sekelompok kecil yang menguasai sektor-sektor real kehidupan masyarakat. Mulai dari tambang, hutan, pertanian, kelautan, sektor retail, distribusi dan perdagangan makanan, obat yang begitu penting buat rakyat kecil, semua dikuasai mereka. Hegemoni dan dominasi oligarki itu terjadi karena rezim menjadi pengkhianat, menjadi jongos, menjadi budak dari para pemilik modal itu. Kita prihatin, apa yang disampaikan oleh Bang Egy Sujana itu nyata, dan itu harusnya melecut kesadaran kita, melecut kebangkitan kita untuk tidak mau lagi menjadi bangsa budak, untuk tidak lagi mau ditindas. Ada 2 pelajaran penting yang disampaikan oleh Bang Egy tadi. Pertama adalah sistem pemerintahan atau negara kita. Tadi disebut syariat Islam, hukum Islam. Rasa-rasanya hampir 1 abad kita sudah berikan keleluasan penuh, kita sudah berikan kewenangan penuh kepada sistem kapitalisme, dan di dalamnya ada sistem ateisme atau komunisme yang nyata-nyata sudah gagal memberikan keadilan, memberikan kemakmuran, dan memberikan ketenangan batin hidup rakyat. Rakyat hanya lahir menjadi bangsa budak, orang-orang yang tertindas, terjolimi. Maka kita perlu pikirkan, sudahilah saja sistem kapitalisme itu. Sudahilah saja Caranya? Sistem ateisme itu. Cara yang terbaik adalah kita kembali kepada ajaran Islam. Kita harus punya keberanian untuk menegakkan dinul Islam. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia yang lemah. Tadi Bang Egy bilang tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Tidak ada kekuasaan yang maha kuasa selain Allah. Dan dalam Islam dikatakan, bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak kami ciptakan dan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Maka yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran ketika kita meninggalkan ajaran Islam. Kita terlalu memberikan kepercayaan, kita terlalu bergantung, berharap kepada sistem kapitalisme yang sesungguhnya
merupakan bentuk eksploitasi, bentuk perbudakan. Bung Karno pernah mengatakan, jangan kita menjadi bangsa yang menjadi korban dari exploitation the lom par lom. Jangan kita menjadi bangsa yang menjadi korban dari exploitation the nation for nation, di mana kita tidak boleh menjadi bangsa yang diperbudak atau dieksploitasi, manusia oleh manusia, bangsa oleh bangsa. Maka dengan itu kita renungkan. Saya pernah diskusi dengan salah seorang senior kita, tokoh pergerakan, Bang Jumhur Hidayat, bahwa sesungguhnya tidak ada kehebatan, tidak ada kedikdayaan rezim Jokowi, tidak ada kesaktian mereka sebagai rezim zolim, tapi yang ada adalah jiwa pengecut, ketakutan kita untuk berani melawan, untuk membebaskan diri dari belenggu sistem yang menindas itu. Dan diamnya orang-orang baik. Dan diamnya orang-orang baik menyuburkan kejahatan. Jadi ini yang paling penting. Saya sebagai seorang muslim dan bersama para senior, tokoh-tokoh pergerakan yang lain sangat meyakini, bahkan sampai saya mati, anak cucu saya mati, generasi kemudian lahir dan mati lagi, maka tidak akan ada kemakmuran, akan ada keadilan, tidak ada akan negara kesejahteraan kecuali dengan menggunakan iman dan takwa dan syariat Islam. Yes. Itu yang pertama, soal sistem. Jadi pasti tidak ada Indonesia emas ya? Tidak ada, saya jamin. Tidak akan ada Indonesia emas. Bahkan sampai kiamat pun, selama kita tidak istiqomah, tidak berpegang teguh pada ajaran Islam, Allah sampai tidak akan. Itu hanya mimpi, itu hanya utopis. Duga-duga belaka. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, yes, kita bicara soal pemimpin. Kita sebagai orang muslim itu ingat betul, sadar betul, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri wa minkum. Sebagai seorang muslim, kita mengikuti aturan ketentuan Allah. Setelah itu kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah. Setelah itu kita harus taat pada para pemimpin, baik ulama maupun umaroh. Yang jadi persoalan, bagaimana kalau pemimpinnya itu zolim? Bukan sekadar zolim terhadap rakyatnya, tapi dia juga menista, melecehkan, mengkhianati agamanya sendiri. Yes. Bagaimana mungkin dia mau menolong rakyatnya, mau mensejahterakan rakyatnya, kalau terhadap keimanannya, agamanya sendiri dia sudah hianat. Nah, kembali soal Jokowi, sudah tidak perlu lagi kita takut untuk mengatakan sumber dari segala sumber masalah kita adalah kepemimpinan di bawah rezim Jokowi. Jokowi menjadi sebuah figur personal yang sangat identik dengan kebohongan, dengan kepalsuan. Kita lihat bagaimana dia kampanye, dia coba membangun pencitraan yang luar biasa dengan seolah-olah peduli terhadap rakyat jelata, terhadap masyarakat pinggiran. Dia terjun ke gorong-gorong. Tapi rupanya itu hanya sinyal saja. Dia sesungguhnya sedang membawa bangsa rakyat kita ke dalam kegelapan. Itu terjadi. Bagaimana kemudian kekayaan alam yang harusnya bisa mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan bisa mencapai kesejahteraan tanpa utang, tanpa pajak, tanpa korupsi. Yes. Tapi kemudian kekayaan ini digondol besar-besaran hanya untuk dinikmati segelintir orang, sekelompok elit, termasuk rezim kekuasaan yang ada di dalamnya, yang sekian orang itu. Jadi ini jadi persoalan besar. Bahkan di ujung saja ketika dia lengser, Jokowi selama 1 dekade atau 2 periode ini, dia masih membangun pencitraan bahwa seolah-olah dia itu sangat dibutuhkan rakyat, jasanya besar. Ya, dia coba mobilisir masyarakat untuk datang ke rumahnya, seolah-olah ada kerinduan, ada kangen, ucapan terima kasih, ada kepuasan. Yang sesungguhnya itu rekayasa setting. Mungkin karena dia takut diadili, mungkin karena dia takut bahwa rekam jejaknya itu kemudian diangkat, betapa kemudian kejahatan konstitusi, demokrasi, kejahatan APBN, kejahatan anggaran yang sekarang sedang dibuka oleh Pak Prabowo akan terbongkar.
Jadi ini menarik bahwa yang namanya pengadilan terhadap Jokowi itu bukan subjektivitas. Itu bukan cuma lahir dari sekelompok orang kecil, lahir dari apa yang disebut pembenci oleh mereka, oleh buzzer influencer mereka, atau yang dendam. Tetapi dunia internasional, salah satunya melalui OCCR, Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu menyatakan Jokowi runner up dari koruptor terbesar di dunia. Sebentar lagi dia menjadi the champion, pemenang dari kejahatan korupsi sedunia. Jadi ini bukan lagi subjektivitas. Ini sudah pengakuan dunia internasional. Sudah objektif, faktual, dan dinyatakan sekarang. Hari ini, atau tepatnya mulai tanggal 1 Januari yang lalu, kita lihat bagaimana ya gas rumah tangga yang melon 3 kg itu tidak boleh lagi dijual oleh pengecer. Bayangkan negara yang katanya luar biasa kaya ini, yang katanya kemudian menjadi modern dengan pembangunan infrastruktur itu, kemudian harus mengantri seperti zaman dulu, seperti zaman krisis di Orde Lama, Bung Karno, krisis ekonomi. Ini satu bukti nyata, sesuatu yang bercampur airnya. Kita mengusap dada, ada rasa marah luar biasa, tapi di satu sisi kita geli, ketawa. Kok bisa ya rezim ini tidak tahu malu mempertontonkan kebiadabannya, seolah-olah kita ini semua ini hewan-hewan ternak yang tidak punya akal, tidak punya pikiran. Kemudian apapun yang dilakukan seperti kerbau mencocok hidungnya kita akan ikut, bahkan dibawa ke jurang kenistaan. Jadi inilah bicara figur tadi Bang Egy. Yes. Sudah saatnya rakyat harus sadar, rakyat harus bangkit. Caranya dengan apa? Tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Ketika institusi negara, ketika lembaga-lembaga negara, pemerintahan, ya mulai dari DPR, kepolisian, TNI, partai politik, anggota dewan, semua sudah tidak lagi peduli karena masuk dalam perangkap konspirasi dan sirkulasi kejahatan berjamaah. Maka tidak ada pilihan lain, rakyat harus bangkit. Rakyat harus kembali kepada cita-cita proklamasi kemerdekaan, harus kembali menegakkan konstitusi dan demokrasi. Karena yang diperjuangkan rakyat ini sesungguhnya bukan rakyat sedikit, bukan hanya kepentingan sesaat, bukan hanya hari ini, hitungan bulan, tahun ke tahun, tetapi bahkan anak-anak cucu kita yang saat ini mungkin belum lahir. Mereka berhak mendapatkan warisan negara kesejahteraan. Mereka berhak mendapatkan warisan kehidupan yang layak, yang bisa menikmati apa itu arti kemerdekaan sesungguhnya, yang bisa menikmati kekayaan alam yang begitu berlimpah sebagai anugerah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Itu yang harus kita jaga. Dan ingat, mau Aguan kek, James Riyadi, 9 Naga, dan semua ternak-ternak oligarki yang ada, dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya aparat dan senjata, itu tidak membuat kita gentar. Kita masih punya Allah, tadi Bang Egy bilang. Sejarah peradaban dunia, sejarah peradaban manusia menyatakan dengan tegas, hanya yang berlindung kepada Allah, yang bergantung pada Allah, yang dia akan memenangkan pertarungan. Betapapun musuhnya luar biasa besar, betapa luar biasa jahatnya musuh-musuh, tapi di hadapan Allah sangat kecil. Jadi saya pikir yang kedua tadi, selain sistem pemerintahan, maka kepemimpinan juga penting. Kita berharap Pak Prabowo, ya apa itu pesan moralnya? Pak Prabowo, kita semua anak bangsa akan mati, termasuk Pak Prabowo. Ya, seiring waktu, usia, takdir kita akan membawa kita pada kematian. Yes. Yang jadi persoalan bukan mati. Kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita akan mati. Pasti tapi datang. apa yang kita bisa lakukan sebelum kematian itu datang? Apa yang bisa kita perbuat untuk menyelamatkan kepentingan orang banyak, buat rakyat negara bangsa ini? Sekarang Pak Prabowo, Anda sudah punya legitimasi. Anda sudah terpilih menjadi presiden. Anda sudah menjadi pemegang kekuasaan. Nasib rakyat dari ujung sampai Merauke di tangan Anda. Anda mau menyelamatkan bangsa ini ke depan menjadi pahlawan atau menjadi pengkhianat, itu terserah Anda.
Kami percaya kita semua punya masa lalu yang buruk. Tapi hari ini yang kita lihat adalah kesempatan bagaimana kita memperbaiki diri dan kita memperjuangkan sebagai bentuk kesadaran kita, sebagai bentuk kita ingin kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jadi silakan Pak Prabowo, jangan takut dengan yang namanya Jokowi, jangan takut dengan yang namanya oligarki, jangan takut dengan irisan-irisan politik apapun yang selama ini membelenggu, menyandera Pak Prabowo. Kami rakyat di belakang Anda. Dan di atas kekuatan rakyat itu ada kekuasaan Allah yang akan menjamin, melindungi setiap orang-orang yang memiliki keberanian amar ma'ruf nahi mungkar, yang mau menolong agamanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Arbi, silakan. Tegas, jelas, jangan ulang-ulang yang sudah disebut. Nah, begitu dong, saat sohib gitu. Sohib, toh. Ya baik, saya kira narasi yang dibangun oleh abang kita, Profesor Egy Sujana, juga saudara kita, saya terkagum-kagum. Ini alumni GMNI loh. Kalau orang HTI ngomong bicara seperti itu wajar. Ini alumni GMNI. Harus prestasi tersendiri ya. Hebat, ini perlu kita harus mengapresiasi alumni GMNI yang bicara syariat Islam. Ya kan? Bicara konsep bahwa keadilan itu bisa dicapai, bukan bisa. Harus dicapai dengan syariat Islam. Yeah. Tanpa itu tidak bisa. Itu bisa. Itu tadi. Itu yang saya garis bawahi. Itu jadi top, keren. Baik. Terkait dengan persoalan kepalsuan ini, presiden palsu. Ulangi. Kepalsuan. Presiden palsu. Ya, nah, itu dia. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tersiar berita tentang uang palsu di Makassar. Wow, gimana tuh? Jadi uang palsu di Makassar itu tiba-tiba menghilang gara-gara kita munculkan narasi presiden palsu. Saya menduga berita tentang uang palsu ini dieliminir, dikhawatirkan akan memancing masyarakat untuk bicara tentang presiden palsu. Kenapa? Karena presiden palsu ini sudah dibuktikan dengan jasa palsu. Tiga kali pengadilan. Tiga kali pengadilan, ya kan? Dan itu tidak bisa dibuktikan. Lalu kemudian pihak-pihak yang dalam hal ini dituding sebagai pelaku jasa palsu juga tidak bisa membantah ini dengan secara hukum. UGM ya? UGM juga tidak bisa. Lalu kemudian para menteri juga tidak bisa. Otto Hasibuan yang diutus pada waktu itu sebelum jadi menteri juga tidak bisa. Artinya bahwa secara hukum ini benar barang ini, ya kan? Jadi ini artinya confirm Jokowi ijazah palsu. Confirm. Ini memberikan legitimasi bahwa Jokowi ijazah palsu. Nah, akibat ijazah palsu itu melahirkan presiden palsu. Karena sebagai alas. Presiden palsu itulah melahirkan kebijakan palsu. Utangnya juga palsu. Ya kan? Menteri-menterinya palsu. DPR-nya palsu. Semua palsu. Semua palsu. Makanya batal demi hukum. Itu dia. Nah, tinggal bagaimana caranya itu tadi. Pidato berapi-api sudah bagaimana rakyat itu bangkit. Ya kan? Jadi bagaimana? Kalau kita tidak bangkit, berarti kita membiarkan kepalsuan ini. Membiarkan penindasan. Penindasan dan kepalsuan ini terus-menerus berkuasa. Nah, sudah bapaknya seperti itu, anaknya. Like father, like son. Ya, jadi anaknya itu mirip bapaknya. Itu kira-kira terjemahan bebasnya. Makanya like jangan father, jadi ABG, anak buah Gibran. Itu dia. Ya, jadi jelas barang itu kan? Jelas. Jadi buah kelapa itu kalau jatuh itu nggak jauh. Jadi pohon kelapa itu kalau buahnya jatuh nggak pernah jauh dari pohonnya. Nah begitu juga pisang. Pisang itu kalau tumbuh itu pasti di samping. Nah begitu juga. Jadi ini adalah sebuah tragedi besar. Sunatullah juga. Iya. Sunatullah tragedi besar. Sunatullah yang memalukan. Memalukan. Ini aib besar. Makanya ketika diumumkan itu, posisi Arfi saya tidak kaget. Posisi Arfi ini hanya memberikan pengumuman bahwa selama ini memang ya kan 10 tahun ini ya memang penuh kepalsuan. Itu tadi gorong-gorong. Itu contoh ya.
Dia pergi ke laut, garam impor. Dia pergi ke laut, pasir impor. Apa namanya? Jual pasir, ya kan? Dia pergi ke laut, ikan impor, ya kan? Dia pergi ke sawah, beras impor. Ya kan gitu masalah itu seperti Dia pergi ke gunung. ke gunung Hilang. Ah. Itunya daerah mana itu yang di Batam tuh? Iya, Rempang. Rempah. Rempang mau dicaplok, itu pergi ke gunung dia, ya kan? Nah, jadi apa yang kita bisa harapkan seperti ini, ya kan? Nah, dengan demikian bahwa memang ini memberikan legitimasi rejim ini rejim palsu. Nah, rejim palsu ini rakyat tidak boleh diam, ya kan? Dan kami akan bicara terus menerus. Karena apa? Ini kan kita sudah minta kepada partai-partai di DPR, ya kan? Kita sudah melakukan lobby-lobby ke DPR, kirim surat ke DPR. Sudah ya? Sudah, kirim surat. Tapi sampai hari ini kita menunggu. Tidak direspon ya? Itu kita menduga DPR juga takut. Kalau ijazah palsu ini bergulir, jangan-jangan mereka terbongkar juga. Karena ijazah pada palsu. Nah, ini memberikan, mengkonfirmasi. Jangan-jangan memang itu anggota dewan juga ijazahnya pada palsu. Ya. Satu. Yang kedua, ini laporan kepada kepolisian. Oh, gimana? Nah, laporan kepada kepolisian juga sudah sampai hari ini tidak pernah ada progres, ya kan? Tentang Kita perasaan udah 3 bulan lalu ya? Nah, iya, sudah 3 bulan yang lalu, sekitar bulan Oktober lah. 4 bulan sekarang. 4 bulan sudah. Masuk sekarang ini Februari sekarang. Nah, oleh sebab itu maka saya melihat ini seolah-olah Presiden Prabowo tersandra, ya kan? Karena apa? Kapolrinya juga adalah orangnya Jokowi, ya kan? Jaksa Agungnya juga orangnya Jokowi, Panglima TNI juga orang Jokowi. Dengan demikian, persoalan hukum itu tidak bisa bertindak. KPK yang diharusnya itu kan malu kan? KPK itu mestinya dibentuk itu yang membentuk Prabowo, ya kan, sebagai presiden terpilih 2024-2009. Begitu juga DPR 2024-2009. Tetapi dia mendahului. Kenapa? Saya menduga Ya. KPK itu dibentuk untuk melindungi dirinya. Itu nggak ada. Contoh, ketika Ubaid apa dulu, ya kan? Ubas sekarang dipecat loh. Nah ya itu salah satu contoh bahwa pembungkaman. Ketika Ubaid itu melaporkan tentang gratifikasi yang dilakukan oleh Gibran sama Kaisang terkait dengan pembakaran hutan itu, ya kan? 2022. Ini kan sudah jalan berapa? 2 tahun. Ya kan, Januari kalau tidak salah. Ya. Nah, malah sekarang ini Ubaid itu malah diberhentikan dari ketua program studi di kampusnya. Itu artinya apa? Itu bisa kita menduga bahwa antara apa yang dilaporkan Ubaid itu betul. Itu benar adanya, sehingga dengan demikian bagaimana cara membungkam Ubaid? Ya, itu satu. Nah, yang kedua, laporan PTUA, kita sebagai lembaga yang melaporkan tentang ke KPK hari ini. Ya, kita lapor jasa palsu ke KPK sampai hari ini. Membawa ya kan? data. Membawa data. Nah, jadi lembaga yang kita ini tim TPUA, waktu itu saya, kemudian juga ada Jamkan, ada Rizal Falila, sudah diterima oleh KPK. Ada Arif juga. Nah, waktu Arif datang waktu hari Jumat kalau nggak salah, kalau tidak salah tanggal 10 Januari ya kan? Nah, sampai hari ini juga tidak kita mendapat progres apapun dari KPK. Artinya bahwa memang ini memberikan satu pengumuman kepada publik bahwa lembaga pemberantas korupsi yang dibentuk oleh Jokowi di akhir pemerintahannya itu bukan pemberantasan korupsi, melindungi korupsinya Jokowi dan anak-anak keluarga dan kroninya. Ini confirm. Nah, padahal tekanan sudah demikian rupa agar supaya kasus Bobi Nasution, Erlangga terkait dengan ekspor ilegal nikel yang dibuat almarhum Faisal Basri 5,3 juta ton itu kan juga laporan sudah masuk ke KPK, ya kan? Dan tidak mungkin KPK tidak tahu itu loh. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat bahwa persoalan jasa palsu ini jika tidak segera diatasi, ini menjadi prahara bangsa. Nah, kemarin kan ada Bang Ihsanuddin Nursi merilis buku Prahara Bangsa.
Prahara. Prahara Bangsa. Apa kesimpulan dari buku? Ya ini salah satu di antaranya. Ada disebut ijazah palsu? Bukan ijazah palsu tidak, tapi menurut saya. Ya. Meskipun itu kan terkait Mestinya dengan masuk dalam Prahara Bangsa gitu. Persoalan ijazah palsu ini adalah Prahara Bangsa. Ya kan? Kenapa? Ini kan jelas-jelas masa rektor begitu banyak, ya kan? Doktor begitu banyak, institusi pendidikan begitu banyak, masa nggak tahu barang ini? Nggak mungkin. UGM lagi. Nah, UGM. Nah, jadi saya kira kita jangan berhenti bersuara, ya kan? Kita jangan berhenti berteriak. Jangan kita berhenti bersuara terus menerus. Untuk apa? Untuk tegaknya keadilan dan kebenaran. Saya terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bang Egy terkait dengan syariat Islam, juga saudara Yusuf, ya kan? Saya membaca satu pernyataan menarik dari Rocky Gerung. Apa katanya? Kata Rocky Gerung bahwa pemerintahan Islam itu yang paling adil. Oh, dia ngomong gitu? Iya. Nah, itu Rocky Gerung. Dan ini saya kutip pada saat saya orasi pada depan kedutaan Amerika. Satu, yang kedua, ketika Muhammadiyah akan mengadakan forum itu datang oleh Prabowo di situ, dia memberikan apresiasi terhadap kekhalifaan, konsep khilafah. Itu yang memuji Prabowo. Nah, itu artinya bahwa ini kan Rocky Gerung adalah seorang pemikir, Prabowo seorang nasionalis, tapi seperti itu tadi, sudah Yusuf secara jujur, objektif, sistematis, toleran, jujur dan adil. Itu akui. Itu bukan karena hasil doktrin, bukan. Saya kira saudara Yusuf kan bukan kader HTI. Kita juga bukan. Bukan, saya juga bukan. Tetapi objektif Quran mengajarkan kita. Dan menurut saya, baik itu Pancasila sila ke-1, ya kan, kemudian pembukaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Aliyah ketiga. Lalu kemudian pasal negara 29. Berdasarkan pasal itu, pasal 9 ayat 1 dan 2. Nah, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai ini yang insya Allah akan bisa membuat bangsa ini menjadi kuat, kokoh, maju. Lenyap. Makanya itu PKI nggak suka sama ini. Nah, itu dia. Harus dilakukan. Nah, itu. Nah, jadi saya kira closingnya gimana? Closing statement saya adalah bahwa sekali lagi saya menginginkan sikap tegas ketika Prabowo berpidato di depan TNI dan Polri, ya kan? Ya, bahwa negara gagal jika TNI dan Polri gagal. Nah, itu apa? Kira-kira pesan saya adalah memang kalau panglima ini sudah tidak bisa lagi, harus ganti yang baru. Satu. Yang kedua, Kapolri juga harus diganti. Itu minimal itu dulu, iya kan? Supaya apa? Sama Jaksa Agung dan MK dan KPK ini juga harus, saya bilang dibukukan kemarin. Struktur KPK yang baru. KPK yang baru dengan membentuk pansel yang baru. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terakhir, Ketua OKK Partai Pemersatu Bangsa, Rustam Effendi. Singkat, jelas. Iya. Bentar bang, punya gue kayaknya udah mati. Udah 2 jam nih. 2 jam ya. Saya selalu dibilang singkat, jelas terus. Ya, artinya harus jelas. Gitu. Anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy Sujana, Om Muslim, Bang Blegur. Semua yang dibahas sudah habis semuanya sama jagoan-jagoan semua. Saya cuma mau memberikan sedikit nasihat kepada orang tua yang namanya Pak Prabowo. Masya Allah. Jadi orang tua mesti dinasihatin juga bang, supaya langkah-langkahnya nggak salah. Masukan. Itu yang pertama, dan kedua nanti kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu Pak Prabowo sebentar lagi mau puasa, mau lebaran. Artinya ekonomi hari ini harus segera diperbaiki Pak Prabowo. Minimal 8% seperti yang Pak Prabowo janjikan. Karena apa? Karena kondisi hari ini, rakyat hari ini sangat-sangat berat Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo lihat orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo, orang-orang yang berduit, anggota dewan, tapi lihat yang di kalangan
pelosok-pelosok negeri, dari ujung Aceh sampai Papua, di mana hari ini banyak rakyat menangis. Artinya rakyat menuntut secepat-cepatnya Prabowo melakukan perubahan. Prabowo harus mengambil langkah-langkah cepat. Yang pertama itu menurut saya, Pak Prabowo harus tangkap Jokowi. Karena Prabowo sendiri berjanji, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Padahal koruptor itu adanya di Solo, Pak Prabowo. Di antara kita. Di antara Pak Prabowo, bukan antara kita. Bukan di Antartika. Bukan di Antartika, di antara Pak Prabowo Dan Jokowi. Dan juga menteri-menterinya itu yang dekat Pak Prabowo. Bukan di gurun pasir. Apa, Bang? Bukan di gurun pasir. Bukan di gurun pasir. Pak Prabowo kalau ngomong jangan ngaco-ngaco dong. Kita pakai bahasanya Pak Riza Ramli lah. Jangan ngaco-ngaco. Itu orang semuanya dekat sama Pak Prabowo. Tangkap, sita harta-hartanya untuk rakyat. Agar apa? Agar APBN punya anggaran nih yang sekarang ini terkeok-keok gitu loh Pak Prabowo. Yes. Apalagi tuh penjahat-penjahat sumber daya alam tuh, batu bara, nikel, gas, minyak, kelapa sawit. Sikat Pak Prabowo. Kalau Prabowo nggak berani itu, jangan berharap kita salut sama Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo berani, saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung Pak Prabowo. Ada, bukan di belakang, di depan Pak Prabowo. Nah, permasalahannya hari ini, apakah Pak Prabowo berani? Tapi saya yakin, Bang, Prabowo ini Jenderal Kopassus, sekarang presiden. Yang dulu nih kami semua ini pendukung Prabowo ini, rela mati. Bang Egy ditangkap, di penjara Pak Prabowo untuk belain Pak Prabowo. Nah, harusnya Pak Prabowo berpikir, kenapa mereka begitu mau berkorban untuk seorang Prabowo untuk menjadi seorang pemimpin yang hari ini apa yang dicita-citakan Prabowo tercapai. Artinya Pak Prabowo harus segera mewujudkan cita-cita pejuang Pak Prabowo dulu ini. Yang walaupun belakangan ini kami agak berlawanan karena ada apa? Karena ada Fufu Fapa di situ. Ada Gibran yang kita tahu Gibran juga seperti bapaknya. Ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu. Anak haram konstitusi. Artinya apa? Saya melihat PT sudah 0%. Banyak orang menduga 0% ini akan diambil kesempatannya oleh Jokowi. Untuk apa? Untuk menaikkan Gibran. Tapi saya bilang hari ini, Gibran ijazahnya palsu. Sebentar lagi kita laporkan ke Barreskrim. Agar apa? Agar rakyat tahu. Jangan sampai mau dibohong-bohongin lagi Gibran dengan blusukan-blusukan yang kayak taman kanak-kanak gitu loh. Yang bisa main bola-bola sini, bola situ. Nggak gitu kelasnya Mas Gibran. Belajar dulu sama saya sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh rakyat Indonesia. Yes. Yang hari ini ingin perubahan, ingin perbaikan hukum, ini ingin ekonominya baik. Ayo bergerak bersama-sama. Kita lawan oligarki, kita lawan koruptor yang ada di negara ini, yang katanya 1% menguasai hampir seluruh tanah di Indonesia. Semua yang ada di ujung Aceh sampai Papua, yang kira-kira dizolimi, harus berani melawan. Saya yakin Prabowo nggak seperti Jokowi, nggak bakalan sembarangan nangkep orang, nggak bakalan sembarangan memenjarakan orang. Kapolrinya juga nggak seperti Tito Karnavian yang dulu tukang tangkepin orang. Yang hari ini Tito akan dituntut oleh KM 50-nya umat. Hati-hati Pak Tito Karnavian, dosamu masa lalu. Rakyat ingat. Jokowi, menteri-menteri Jokowi, hati-hati. Kekuasaan itu nggak lama. Kekuasaan itu ada batas waktunya. Di saat kamu zalim sama rakyatmu, di saat kamu dikasih kekuasaan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu zalim. Yang marah itu 270 juta akan mendoakan kepada Allah, ya Allah yang zalimi aku, zalimi dia sezalim-zalimnya, laknat dia. Saya yakin kalau kamu zalim, tidak bertobat, tidak segera meminta maaf, tidak mundur, hari ini kita susah untuk minta Prabowo memecat
menteri-menteri Jokowi, karena kita lihat hari ini mungkin ada kesepakatan yang kami tidak tahu, tapi lebih baik rakyat tahu, lebih baik semua menteri-menteri Jokowi yang terlibat korupsi, yang nggak benar, segera mundur, jangan sampai dipecat Prabowo. Gibran, yang kira-kira nggak benar, Pak Prabowo tuh tahu Gibran nggak benar, segera mundur aja. Rakyat akan melihat Gibran orang baik. Tapi kalau Gibran pura-pura jadi orang benar, jangan salah, kami akan lawan Gibran. Kami jangan berharap di 2029 Gibran bisa maju. Karena apa? Kami tahu Jokowi udah kebuka kartunya dengan belusukan sini, masuk ke gorong-gorong. Mainannya Gibran, mainannya Jokowi. Kami aktivis di sini paham betul. Jadi lebih baik Gibran mundur, Prabowo cari wakil presiden yang hebat untuk perbaiki Indonesia. Selanjutnya Pak Prabowo, tolong tambang-tambang yang ada di Indonesia yang dikuasai oleh asing, dikuasai oleh pribadi, ambil kembali ke dalam bangsa ini, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya akan jamin rakyat nggak akan susah, Prabowo nggak akan naikin pajak, rakyat pendidikannya akan gratis, kesehatannya akan gratis seperti yang Prabowo inginkan. Semoga apa yang dicita-citakan Prabowo untuk Indonesia maju, Indonesia emas, dan mungkin di akhir-akhir umur Prabowo ingin berjuang, ingin berguna kepada bangsa dapat tercapai dan Allah menyetujuinya. Saya begini karena saya mencintai Prabowo. Saya ingin bangsa ini bagus, rakyat tidak menderita. Karena apa? Karena negara yang dititipkan kepada kita ini adalah bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita yang harus kita jaga dan kita serahkan kepada mereka dalam kondisi yang baik, kondisi yang sejahtera, kondisi yang ekonominya bagus, yang rakyatnya maju. Ketika kita bicara seorang presiden bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi 1000 tahun ke depan Indonesia harus tetap ada dan akan lebih maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah saudara, dari paparan kami, ambillah persepsinya yang benar, timbulkan kesadaran yang benar, dan bangunlah pentaatan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konstitusi, ayat-ayat suci Quran harus di atas konstitusi. Konstitusi harus menjalankan ayat suci Al-Quran. Itulah yang benar dalam berbangsa dan bernegara. Takbir. Allahu Akbar. Jadi konsepnya syariat Islam yang mengatur totalitas konstitusi di Indonesia. Itulah yang benar Pancasila dan Undang-Undang 45 yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.